Shalom, puji nama Tuhan, kita boleh kembali bertemu. Kita bersyukur untuk segala kasih dan anugerah Tuhan bagi kita. Kita diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Nya pada pagi hari ini. Sebelum kita mendengar firman-Nya, mari kita siapkan hati kita berdoa. Bapa, di dalam nama-Mu, kami mengucap syukur atas kasih anugerah Tuhan yang begitu besar bagi kami. Kami juga bersyukur Tuhan, saat ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Berkati kami kedua hamba-Mu Tuhan, urapi kami dengan urapan yang baru. Taruh di dalam setiap lidah bibir mulut hamba-Mu Tuhan, perkataan yang daripada-Mu. Akan setiap kata demi kata yang hamba sampaikan, itu adalah isi hati-Mu. Segala persiapan hamba-Mu Tuhan, Tuhan Engkau memberkati, layakan setiap kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Baik, mari kita akan membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam Yesaya pasal 7, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang keempat, dan dilanjut dengan ayat yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-14. 시간을 이사야서第7장第1절到第4절 그리고 10절到 14절. Mulai dari ayat yang pertama. Dalam zaman Ahaz bin Yotam bin Uzia Raja Yehuda, maka Rezin Raja Aram dengan Pekah bin Remalia Raja Israel maju ke Yerusalem untuk berperang melawan kota itu, namun mereka tidak dapat mengalahkannya. Lalu diberitahukanlah kepada keluarga Daud, Aram telah berkemah di wilayah Efraim. Maka hati Ahaz dan hati rakyatnya gemetar ketakutan, seperti pohon-pohon hutan bergoyang ditiup angin. Berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, baiklah engkau keluar menemui Ahaz, engkau dan Shear-Yashub anakmu laki-laki, ke ujung saluran kolam atas, ke jalan raya pada padang tukang penatu. Dan katakanlah kepadanya, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang. Janganlah takut dan janganlah hatimu kecut. Karena kedua puntung kayu api yang berasap ini, yaitu kepanasan amarah Rezin dengan Aram dan anak Remalia. Ayat 10 sampai ayat ke-14, Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah atau sesuatu dari tempat tinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah dengarkan, hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. 이사야第 7장第 1절 전부터第 14절到第 10절到 17절. 烏西亞嘅孫子約坦的兒子猶太王亞哈斯在位的時候，亞蘭王利辛老利瑪利的兒子以色列王比加上來攻打耶路撒冷，卻不能攻破。有人告訴大衛家說，亞蘭與以法蓮已經同盟，王的心、老百姓的心，超度交通，好像林中的樹奔風吹動一樣。耶和華對以賽亞說：你老你的兒子是亞述一出去到上池的水溝頭，在標布地的道路上
khi nhận chấp hạ sĩ tuy kỳ còn nhị ơi kyun chim on chim mấy kim Alan Wong lý sim lý ma lý tị gì gì đi lượng chậm mau dần đi phổ bá thua ba theo so phát đi địa nung hơi phá giá quýt giao sinh lý tầm kẹp thì cả lại thu anh ơi thì 10章到17节到14节呀。就我快要向你阿事實，而向就我快也嘅上帝求着手頭，或求現在清楚，或求現在嗰處阿事實，我不求，我不試探就我快。Thì sợi sợi thay vì cả như muốn đồng thằng nhị mình xin nhìn chẳng phải khi sân bụt xèo xí mà anh ấy xí ngã cái trong đi chẳng phải mà xíp xí chết chính khi chủ chỉ cả ấy bụi nhị mình đi cái sau theo bị vô thống phải riêng sáng gì kỳ miệng, pun kỳ miệng, am gì mà nuôi Immanuel, Allah beserta kita. gì mà nuôi thuê trong ti cả chiếc cá thùng chay. Ketika kita berbicara soal Immanuel, Allah beserta kita, Trong chiếc cá ang to Immanuel trong ti cả chiếc cá thùng chay. firman Tuhan ini bukan hanya berbicara tentang bagaimana Tuhan hadir di dunia ini. Mẹ con to cái chủ lấy to đi cái hồng. Tetapi kesadaran kita bahwa Allah bersama dengan kita Miha chủ lấy to si cái kỳ lau si cao sa ấy thùng chay. seharusnya mengubah cara hidup kita. Kỳ ấy lại cải biến si cao sa cái sinh mạng. Jika kita mendengar kata Immanuel, Kayo Immanuel kita pasti langsung kaitkan pada peristiwa di mana malaikat Gabriel si cao sa với quan điểm to cái thiên sĩ cả bạn đấy mengabarkan berita kelahiran Yesus kepada Yusuf. kỳ hiện sai mong chung lấy công dọn sĩ thắng. Namun peristiwa ini bukanlah yang pertama kali Immanuel diberitakan kepada umat Tuhan. Dia mê thi chi Immanuel công pun ke bak siang thắng. Melainkan dalam kisah Ahaslah hal ini pertama kali disampaikan. Suai tong ahas wong si cek Yikin yu kong ki thắng. Jika kita melihat siapakah Ahas ini? Ahas ngay nhong panjang na. Ahas adalah Raja Yehuda, ayah dari Raja Hizkia. Ahas he yu thai ke wong. Ahas juga disebut sebagai seorang yang tidak takut kepada Tuhan. Ki he di cha mungkin bi song tie wong. Dalam bagian ini dikisahkan bagaimana keadaan kerajaan Israel sesudah pecah dari Yehuda. Ini ke si cek ke di seret Yikin di kai yu thai ke Yang bersekutu dengan kerajaan Aram kilau Alan wong ke men. dan ingin menyerang kerajaan Yehuda. Kita sa ấy cũng ta chủ thay ke Dan singkat cerita, Ahas sangat ketakutan. cái ahad si wong kitu thằng toi chịu pun hơi phạt. Namun di tengah ketakutannya firman Tuhan datang kepadanya Xong đi cái pha quy kỳ con untuk menguatkannya lewat Nabi Yesaya. kỳ dung di soi asianti khi ken ku cái sim Yang mengatakan, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang. thì con ken ku nhà cái sim nhị ấy anh em ấy mò anh em ấy hơi phạt.
Janganlah takut dan janganlah hatimu kecut. 而唔好害怕，也唔好膽怯。 Tuhan menjanjikan kepadanya pertolongan. 上帝真係本佢幫助， Namun Ahaz tetap takut. 亞哈斯佢真正害怕， Ia mencari pertolongan dari bangsa lain. 佢尋世界方嘅面嘅嘅幫助。 Dan dalam momen inilah kembali Tuhan berfirman lewat Nabi Yesaya 上帝將所以賽亞先知 dalam ayat yang ke-14. 在第14節入邊， Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. 其實上帝本意隻手頭， Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung 要隻同愛懷孕， dan akan melahirkan seorang anak laki-laki 愛用隻 dan ia akan menamakan dia Immanuel. 愛本佢嘅名喊到以馬內利。 Apa makna sebenarnya dari Immanuel ini ketika disampaikan kepada Ahaz? 以馬內利係乜意思呢？ Yang pertama, Immanuel adalah janji Tuhan menghibur kita. Pada ayat yang keempat yang telah disebutkan di atas, 條多講嘅以馬內利， Tuhan menguatkan Ahaz, tetapi ia tidak percaya. 上帝通知嘅亞哈斯王，特別亞哈斯王唔會相信。 Di ayat yang ke-11 Tuhan kembali berfirman kepada Ahaz. 而係上帝要在通知展示本嘅亞哈斯， Tuhan menyuruh Ahaz untuk meminta sebuah tanda dari Tuhan. 而向亞哈斯王嚟求手頭。 Namun Ahaz berkata, 嘅亞哈斯王講： Aku tidak mau meminta. Aku tidak mau mencobai Tuhan. 呢個我唔會求，我唔會試探上帝。 Sekilas kata-kata ini terdengar sangat rohani sekali. 好像佢係按屬靈嘅人， Tetapi jika kita melihat 佢要世界看到嘅人呢？ bahwa kata-kata ini adalah suatu ketidakpercayaan Ahaz kepada Tuhan. 其實佢嘅心肝唔係相信上帝， Ini bukan suatu sikap rendah hati 即唔係一種謙卑嘅心， dan bukan juga perkataan yang timbul dari iman, 唔係有信心， tetapi suatu sikap tidak percaya bahwa Tuhan benar-benar ada 佢唔相信堅持上帝係主嘅。 nyata dan sanggup menolong membebaskan kita dari segala masalah kita. 上帝係能夠無視叫啥嘅歷史嘅苦難。 Jika kita kembali melihat di Yesaya pasal 9, 以賽亞第9章 Yesaya pasal 9 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7, 第6節到第7節， besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dan sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Ayat yang ke-7, Tuhan telah melontarkan firman kepada Yakub dan firman-Nya itu menimpa Israel. Tuhan Yesus kembali mengulang dan memperjelas tentang janjinya, yaitu Immanuel, Allah beserta kita. 佢我嚟解釋嘅呀，以馬內利上帝嘅同在嘅人係樣品樣， Yang dinubuatkan di ayat yang ke-14 yang dikatakan seorang perempuan muda atau darah muda 嘅邊條都係第7章14節樣講，要隻同yang akan melahirkan seorang anak laki-laki yang dinamai Immanuel. 愛將一隻聖人嘅名到以馬內利， Ia yang berkuasa dan yang memberikan damai sejahtera dalam hidup kita.
伊爱分这狗啥有权柄，采这狗啥该生命吼。 Jika kita kembali melihat di dalam Injil Matius pasal 1 ayat 21 sampai 23, 这家看安样诶，马太福音第章18节到25。 Matius pasal 1 ayat 21 sampai 23, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Jika kan 22节嘅可以， Nubuatan 也將愛生日日子，你愛分其性命喊到耶穌，因為佢將世界嘅百姓從罪惡裏救出來，你這一時尋求，係愛經驗主正先知所說的話，必有童婦懷孕生子，人愛親家嘅名喊到。 伊曼內利翻出來就係上帝甲一高沙同在。 Nubuatan Nabi Yesaya tergenapi 700 tahun sebelum Masehi. 以賽亞1年的時間，在之前700年前， Di dalam Injil Matius dikatakan, 在馬太福音嗰邊講， malaikat Gabriel menyampaikan janji Tuhan ini sekali lagi kepada Yusuf. 加俾了天使佢講嘅約瑟他， Bahwa Maria tunanganmu itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. 將呢嘅微分，佢愛懷孕，愛養子。 Dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. 你愛按名到耶穌，因為佢愛從百姓從罪惡中救出來。 Umat Tuhan hidup dalam dosa dan tidak layak menerima janji Allah. 叫到是教啥人類已經犯了罪， Mereka tidak mau datang mendekat kepada Tuhan. 叫啥唔係親近主， Namun Tuhan datang mendekat dengan umatnya. 但係上帝來尋佢嘅自家嘅人民， Karena ia Allah Immanuel. 因為佢係與自家同在嘅主。 Kita akan membaca di dalam Yohanes pasal 18. 自家看到約翰福音18章嗰邊。 Yohanes pasal 18 ayat 33 sampai dengan ayatnya yang ke-36. 有33節到36節。 Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri? Ataukah ada orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Pilato要瞻仰衙門，喊耶穌來對佢講：你係猶太人嘅王嗎？耶穌回答說：這話係你自家說的，還係別人論我對你說的呢？比拉多說：我既係猶太人啦，你本國的人老子是講把你交本我，
你作了什麼事呢？耶穌回答說：我的腳不屬這世界，我的腳若屬這世界，我嘅臣僕必愛爭戰，是危不至於被交換猶太人。只係我嘅腳不屬了世界。比拉多就對佢講：這樣你係王嗎？耶穌回答說：你說的。你說我係王，我為佢而生，也為佢來到世間，係為嘅真理做見證。凡屬真理的人，就聽我嘅話。 Di ayat yang ke-36 Tuhan Yesus menjawab bahwa kerajaanku bukan dari sini. 在36節入面講我嘅腳唔係錯入世界。 Yang berarti kerajaannya bukan di dunia saat ini. 意思主耶穌很長時間，唔 Tetap- 係在呢個世界上做喎。 Tetapi nanti pada hari penghakiman, 但係在世界末日之後， Dia datang untuk menebus kita. 佢係再到將來， Tidak ada alasan bagi kita untuk meragukan kuasanya. 這個上冇懷疑嘅權柄。 Dia Allah Immanuel dan ini sebuah janji penyertaan Allah bagi kita. 佢係以萬類嘅，佢係老師嘅同在，已經經歷在嘅我時候， Kita bersyukur 這個感謝主。 saat ini kita boleh memasuki akhir dari tahun 2020. 今仔這個上可以進入最後嘅2020 年。 Setiap tahun kita merayakan Natal. 這個上每年都可以慶祝嘅聖誕。 Tapi ada satu kabar sukacita bagi kita. 有暗號嘅消息，本這個上。 Kita akan membuka di dalam Wahyu pasal yang ke-19 ayat 16. 這個可以看嘅啟示錄19章16節。 Wahyu 19 ayat 16. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala Tuan. 在家嘅祝福喺台上有名寫作講：萬王之王，萬主之主。 Puji Tuhan, kita berbahagia saat ini. 這個上今仔知道很幸福， Karena 感謝 kita 主， telah diberikan seorang raja di atas segala raja, 因為有萬王之王，本這個上。 Dialah Allah yang senantiasa menyertai kita. 呢隻係哈哈老師嘅同在嘅王， Dia Allah yang senantiasa bersama-sama dengan kita. 佢係真正甲這個上同在嘅主。 Puji nama Tuhan, biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bagi kita. 感謝主，當然你嘅上帝話可以堅固這個上時。 Kita akan berdoa, saya minta Simu yang berdoa. Tuhan kami memohon Engkau sendiri bekerja supaya kami sudah membaca Alkitab, yang kami sudah itu mendengar sedikit renungan. Roh Kudus sendiri buka hati kami sehingga kami sudah baca, sudah dengar, kami dapat itu kuasa Roh Kudus yang untuk menjelaskan apa yang sudah kami dengar, apa yang sudah kami baca dari Alkitab. Kami itu mohon Engkau memberi kami hikmat dan juga memberi kami itu punya kerinduan yang untuk sering itu mencari kebenaran dalam Alkitab, supaya kami setelah baca kami bisa itu memperhatikan, kami itu bisa mengerti, kami mau itu sering itu untuk mendekat di Tuhan, mengerti kebenaran dari Alkitab. Tuhan berkati kami ya Tuhan, berkati Ibu Linda supaya dia itu semakin hari semakin itu bisa dipakai oleh Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati semua yang sudah mendengar. Kami tahu Tuhan Yesus adalah
Tuhan yang Immanuel menyertai kami. Bukan hanya kami hidup di dunia ini, nanti kami ada di surga juga bisa bersama-sama. Tuhan menyertai kami menjadi Raja kami terus dari kekal sampai kekal. Puji Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.